Dari tayangan hari ini akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menuliskan beberapa kalimat dan menyuntingnya, menyampaikan gagasan secara lisan. Adik-adik, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Minta orang tuamu untuk mendampingimu agar ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua ikan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan yang keenam, terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menggunakan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, jadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita makan bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina akan meletus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu telah pelajari. Catat. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu telah pelajari. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah apa perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah, pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan,
daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan cakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kehidupan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat kita bayi, kita bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, pikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 4 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, semoga apa yang bisa kalian pahami ya. Nah, yuk kita sama-sama simpulkan materi kali ini. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang. Jadi ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Saya catat ya. Pertanyaannya adalah, untuk kelas 1, apa yang dapat
lakukan untuk bisa tumbuh dan kembang dengan baik? Untuk kelas 2 dan 3, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dicatat ya, untuk kelas 1, apa yang dapat kamu lakukan untuk bisa tumbuh dan kembang dengan baik? Untuk kelas 2 dan 3, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.